Masih di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rawewen. Pokoknya malam hari ini kita los-losan sama Mas Anies. Mas, ini masih lanjut soal PSBB, Mas. Terakhir soal PSBB, sebenarnya Mas Anies optimis nggak sih dengan pengetatan yang baru ini yang diberlakukan dapat menekan jumlah COVID serendah gini, kalau menurunkan sampai habis tidak mungkin, karena begini perlu waktu. Ya, tapi kemarin kan kita merasakan lompatan yang sangat tinggi. Yang mengkhawatirkan itu, Mas. Mengkhawatirkan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Berhenti dulu sebentar. Yuk kita di rumah. Dan ini gini Gus, jadi makin banyak orang yang di rumah, makin kecil penularan. Kita ada. Tapi lah di rumah terus lah reso mangan. Ya Mas. makanya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nah kalaupun harus keluar, pakai masker, cuci tangan, kan nggak apa-apa. Jadi, nah apa yang terjadi? Kecuali butuh sekali, maka biasakan di rumah pada masa ini. Kalau betul-betul nggak ada keperluan penting ya? Iya, kalau ada keperluan penting ya harus belanja, harus ada yang harus dikerjakan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, kerjakan sebisa mungkin dari rumah. Dari rumah. Nah, termasuk begini, kadang-kadang kan kita mau belajar, yang paling banyak terkena itu usia 19 sampai 30. Itu prosentasenya paling tinggi. Yang terpapar. Mereka ini antara usia 19 sampai 30. Malahan? Iya. Karena ya mereka bepergian kan. Kadang-kadang mau belajar juga ke kafe, pakai komputer di situ. Nah, kerjakan itu di rumah. Oke. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini? Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Itu terlihat. Ngukurnya lewat HP, Gus. Jadi teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu mereka mengukur jumlah orang yang tidak meninggalkan rumah di suatu waktu. Karena HP-nya itu kalau dia pergi kelihatan, terdeteksi ya, terdeteksi. Nah, ngukurnya 200 meter. Jakarta itu pernah mencapai 60% penduduknya tidak bepergian. Itu ada alat pendeteksinya, Mas? Lah ya kan HP kita. Tuh, kalian dengerin, ada pendeteksi. Jadi kalau kalian macam-macam hati-hati. Ya, nah dari situ ketahuan bahwa ketika kita lakukan pengetatan, maka orang-orang tidak bepergian. Nah ini bagus. Memang ada 40% yang pergi, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang biasa. Setelah pengetatan ini ya? Setelah pengetatan. Nah, jadi gini Mas, setiap kebijakan yang dibuat oleh Mas Anies, itu kan selalu menimbulkan pro dan kontra itu. Ada yang suka, ada yang enggak. Dan menyebabkan perdebatan di medsos. Bagaimana Mas Anies melihatnya? Jadi kalau begitu tuh marah nggak sih Mas? Oh enggak, sama sekali enggak, biasalah. Dan gini, kalau di sosial media hari ini dipuji, besok dicaci. Besok dicaci, lusa dipuji. Jadi biasalah itu. Kebal Mas. Biasa aja. Dan gini, kita ini sedang menangani wabah. Saya selalu katakan, saya tidak khawatir terhadap apa yang ditulis di sosial media hari ini. Saya lebih memikirkan apa yang ditulis para sejarawan di masa yang akan datang. Karena sejarawan itu nanti akan melihat peristiwa ini. Gus Miftah saja cerita tadi itu. Betapa tahun 1918 itu jadi perhatian. Peristiwa ini 100 tahun sekali. Karena itu kerjakan hal yang benar. Jangan khawatir apa yang dikatakan orang. Karena kita rujuk pada siapa? 1 ahlinya, 2 data, 3 fakta di lapangan. Jadi kalau kita memikirkan apa kata orang, tadi kan banyak ahli pendapat orang yang ahli berpendapat. Ahli berpendapat. Di sosmed itu ahli berpendapat. Semuanya ahli berpendapat, biasa. Mas. Nah, tapi sekarang kita tanyanya pendapat ahli. Betul. Pendapat ahli, gunakan data, sesuai fakta. Dan kemudian lihat sesuai fakta. Ya, kalau saya punya prinsip begini, Mas. Saya adalah saya. Saya dipuji tidak akan terbang, dihina tidak akan tumbang. Lah ini Mas, saya pengen Mas Anies memberikan suara dari kata hati. Ungkapan hati Pak Anies dalam 1 kata melihat foto ini. Yuk kita lihat yang pertama. Mana fotonya? Oh, di belakang. Ini Mas. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Orang soleh. Pak Saifullah. Orang soleh. Orang soleh. Orang baik. Yuk kita sesaat pemirsa mendoakan Pak Haji Saifullah, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, Al-Fatihah. Allah yarham ini. Allah yarham. Bersama-sama kita dalam perang melawan Covid. Jadi saya membayangkan, dan Pak Saifullah ini saya siang malam terus non-stop dengan beliau ini. Bahkan staminanya luar biasa. Kalau dari sisi usia lebih senior, tapi sanggup untuk kita misalnya meeting sampai jam 12 malam, jam 1, lalu subuhan bareng
beliau sudah siap. Sudah semua. standby. Sama-sama siap. Jadi, nah, apa yang ingin saya sampaikan, gini, ini sebuah peperangan melawan COVID. Beliau wafat dalam peperangan itu. Pejuang Mas ya. Insya Allah syahid. Insya Allah, amin. Insya Allah syahid. Jadi orang yang memang gugur ketika sedang memerangi COVID. Ini barangkali perlu saya sampaikan Mas ya, sebulan sebelum meninggal, saya diajak makan di ruangan beliau, dan beliau mengatakan, ayo toh Gus makan. Siapa tahu ini makan terakhir dengan Begitu ya, beliau. Dan ternyata terjadi. Masya Allah. Oke Mas, ini ada video nih yang menarik nih. Apa komentar Mas Anies tentang ini? Apa tuh? Kita lihat. Ini Mas. Aduh. Kayak Mas Anies nonton orang buta ya. Saya dibilang, oh kayak orang pacaran katanya. Aduh. Iya betul. Aduh. Jadi paling ada yang komentar kawan begini. Mas Anies bersama si buta dari gua hantu kan. Aduh. Oke, komentar Ini- Mas Anies. Ini mendampingi pendekar ini, Pak. Waduh. Luar biasa. Masa saya dibilang si buta dari gua hantu? Saya bilang Mas, banyak orang buta di Indonesia itu, tapi orang yang buta hatinya luar biasa di Indonesia ada dua Mas, yang paling utama. Satu, Gus Dur, itu orang yang nggak bisa melihat tapi hatinya luar biasa. Yang kedua, si buta dari gua hantu. Aduh, saya malu saya Mas. Tapi lihat ini ya, ini Gus Miftah ini. Jadi apa ya? Kalau jalan dengan Gus Miftah itu selalu ada yang baru. Selalu ada perspektif yang berbeda. Minimal kacamatanya Selalu Mas ya. nggak kebayang muncul segala macam perspektif yang sebelumnya nggak kelihatan. Saya jadi ingat Pak Sekda, beliau tanya sama saya begini, Gus, ngapain sih kalau kemana-mana kok pakai kacamata hitam? Saya terus? bilang, iya Pak Sekda, kalau saya kebiasaan pakai kacamata hitam gara-gara saya ngaji di kafe. Bukan untuk menjaga pandangan, tapi supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Oke Mas, kemarin saya posting bahwa saya mau wawancara dengan Mas Anies dan saya bilang ke teman-teman medsos, yuk kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Ternyata Mas, waduh ribuan Mas. Masa? Ribuan. Tanyanya mau macam-macam. Apa saja pertanyaannya kita lihat. Ayo kita lihat. Panen dong. Aduh, ini tanya masalah kenapa masker scuba tidak diperbolehkan Gus. Ini yang lagi viral. Scuba tidak boleh masuk KRL. Oh. Kan nggak boleh Mas. Wah, Kenapa? harusnya tanya sama yang punya KRL ya, tapi gini lah kira-kira. Tapi gini intinya, sebetulnya gini loh, kalau soal masker itu, kan kita ini ingin Anda selamat. Iya. Bukan untuk gaya-gayaan. Iya, gunakan masker yang aman. Jadi kalau masker itu tidak memberikan perlindungan yang cukup, jangan. Untuk apa? Tapi ada juga masker scuba yang memang kualitasnya seperti Bagus. masker bedah. Kami itu punya di Pemprov. Padahal scuba ya. Scuba, bentuknya scuba. Tapi ini desainan orang Indonesia dan sudah mulai diproduksi. Itu bentuk scuba, tapi kualitas medis. Saya beberapa pakai, dan kalau pakai yang itu, kalau kita ngomong suaranya keluar baik. Nyaman ya? Nyaman. Itu dengerin. Jadi masker tuh bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk kesehatan. Nah beda sama kru saya ini Mas. Kenapa kamu pakai masker? Malu Gus, saya merongos katanya. Ini Mas, ngomong soal medsos. Mas Anies pernah nggak membalas komen atau terlibat langsung dalam perdebatan di media sosial? Oh, Jadi ada orang komen langsung Mas Anies masuk ke perdebatan itu pernah? enggak. Wah, enggak. Jadi saya sangat jarang sekali. Sangat jarang ya. Sangat Saya jarang. ditanya sama istri saya waktu dulu viral di kafe itu Mas. Bah, kenapa nggak sakit hati? Saya bilang, kenapa saya kalau dikritik nggak pernah sakit hati? Jelas, karena komentarnya nggak pernah saya baca. Selesai. Iya selesai. Dan saya selalu bilang begini Mas, kalau Mas Anies itu posting di IG itu atau di Facebook, itu biasanya yang like sama yang komentar banyak mana Mas? Tergantung. Tapi rata-rata banyak like. Banyak like ya. Iya, saya selalu bilang begini, kenapa kalau kita posting lebih banyak like daripada banyak komentar? Jawabannya sederhana, Mas. Yaitu? Karena sebanyak apapun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam Masya hatinya. Allah. Jangan tepuk tangan. Mantap. Kalau jomblo beda, Mas. Gimana tuh? Kalau jomblo kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Mas, seperti apa sih bijak bermedsos menurut Mas Anies itu? Bijak bermedsos
Gimana? Kalau paling nggak yang saya kerjakan sendiri yang ya. dikerjakan Mas Anies. Kan kadang-kadang saya juga nulis sendiri. Kalau nulis sendiri Itu biasanya dikasih sepanjang kode. itu yang nulis Mas Anies itu. Enggak, ya, kadang-kadang saya, Kadang-kadang ya. kadang-kadang ada admin yang mengerjakan. Loh, dengan waktu yang seperti sekarang ini, saya rasa saya lebih bertanggung jawab untuk bekerja buat warga Jakarta Daripada urusan medsos, Mas, ya? saya bermedsos jam-jaman gitu. Enggak. Wah, luar biasa. Jadi saya lebih baik kerjakan itu. Nah, tapi ada pesan-pesan khusus yang mau saya tulis. Misalnya seperti kemarin Pak Saifullah wafat, ya saya yang harus nulis. Karena jadi ini ya tentang- Mas Anies ya, kadang-kadang admin, kadang-kadang Mas Anies. Oke, masih sangat menarik obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah akan kembali sesaat lagi.